Om Swastiastu, saya Dai Kristina Dewi dengan NIM 1662122-018 akan mempresentasikan studi tugas akhir saya dengan judul Perencanaan dan Perancangan Wisata Edukasi Penyu di Pantai Prancak, Kabupaten Jemberana. Latar belakang yang pertama ada eksploitasi biota laut penyu. Seperti yang kita tahu, penurunan drastis spesies penyu akibat pemanfaatan sumber daya penyu yang tidak berkelanjutan, seperti maraknya pemburuan, pencurian telur penyu, perdagangan sumber daya penyu secara ilegal, serta pencemaran pantai menjadi faktor penyebab menurun drastisnya populasi hewan ini. Penyu di mata dunia sekarang diklarifikasikan sebagai satwa terancam punah dan dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang penguatan jenis tumbuhan dan satwa. Selain permasalahan tentang terancamnya populasi penyu, akan berdampak pada generasi milenial yang kurang pengetahuan dasar tentang bagaimana siklus dari perkembangan biakan penyu, jenis dari spesies penyu, serta bagaimana gambaran fisik dari penyu secara nyata. Menurut BPSPL, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar, lokasi penurunan penyu di Bali tersebar di seluruh pantai bagian utara, timur, selatan, hingga barat. Sebagai contoh, pantai yang ada di Serangan, pesisir Kabupaten Klungkung, Pantai Lembeng, Kabupaten Gianyar, Pantai Penimbangan, dan Pantai Prancak di Kabupaten Jemberana. Pada tahun 2018, sebanyak 22.000 butil telur berhasil direlokasi. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, hanya di mana 9.472. Diduga bulan Juni merupakan musim puncak penyu bertelur di Kabupaten Jemberana. Melihat dari potensi tersebut, maka Pantai Prancak ini dapat dijadikan sebagai opsi pengembangan tempat wisata baru berupa wisata fauna di Kabupaten Jemberana, dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jemberana tahun 2012 sampai 2023 menyebutkan Pantai Prancak merupakan kawasan strategis provinsi peruntukan pariwisata DTW atau daya tarik wisata. Sebab itu, dilihat dari data tersebut, dirasa perlu adanya fasilitas yang dapat memberikan layanan dengan tujuan sebagai usaha konservasi, edukasi, rehabilitas, serta fasilitas wisata yang berhubungan dengan penyu, sehingga membuat masyarakat dan wisatawan sadar akan kepunahan biota laut penyu dan ikut serta menjaga ekosistem pantai yang akan menjadi rumah bagi para penyu bertelur. Untuk spesifikasi, pengelolaan diambil alih oleh pihak swasta namun dengan masih dalam naungan pemerintah. Untuk fasilitas ada fasilitas edukasi, wisata, dan fasilitas konservasi. Untuk kebutuhan ruang ada fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas servis. Total luasan yang didapatkan berdasarkan perhitungan kebutuhan ruang ada sebesar 3.053 meter persegi, lalu dikurangi luas parkir dan penambahan 30% menjadi 3.159 meter persegi dan dibagi dengan KDB 40% menjadi 7.897 meter persegi dan dibulatkan menjadi 0,8 hektar. Untuk konsep dasarnya mengambil wisata konservasi, edukasi, rehabilitas dengan potensi alam sekitar, di mana wisata ini mampu memberikan informasi dari biota laut penyu dan terbuka sehingga wisatawan atau pengunjung dapat merasakan potensi alam Pantai Prancak dengan eksperimen lain, yaitu melihat konservasi dan ikut serta belajar mengetahui tentang biota laut penyu. Penerapan konsep ini menguraikan tentang bagaimana konsep dasar dapat terwujud dalam perencanaan dan perancangan wisata edukasi penyu di Pantai Prancak dari segi perencanaan site, pola masa, sirkulasi, dan ruang luar yang ditawarkan. Tema yang saya ambil adalah arsitektur organik. Ada 8 prinsip dari arsitektur organik, yaitu building as nature, di mana bangunan wisata bersifat alami, menjadi pokok dan inspirasi dari tema organik, yaitu adalah pantai sekitar. Untuk yang nomor 2, continuous present, di sini diterapkan pada desain bangunan utama yang dibuat dinamis mengikuti zaman tanpa menghilangkan unsur keaslian dari harmoni alam Pantai Prancak. Form follow flow yang diterapkan pada desain merupakan aliran energi yang alam sekitarnya dan bagaimana menyikapi dengan desain seperti contohnya penambahan elemen air pada area ruang luar dengan fungsi penyegaran dari udara panas sehingga membuat nyaman dan saat beraktivitas. Nomor 4 adalah of the people, perancangan bentuk dan struktur bangunan. Pada wisata edukasi ini seperti komposisi massa bangunan disesuaikan dengan kebutuhan pemakaian bangunan. Pada area, seperti contohnya pada area kolam dibuat berjauhan sehingga memaksimalkan kenyamanan pengunjung beraktivitas dan untuk penyunya sendiri berada dalam kolam tidak terganggu dengan keramaian pengunjung pada satu titik itu saja.
Nomor 5 adalah off the hill. Idealnya dalam suatu bangunan organik akan terlihat tumbuh dan terlihat unik dalam sebuah lokasi. Jadi, pada bangunan utama wisata edukasi ini dibuat dengan dinamis dan berbeda dari pada bangunan yang lain baik dalam site maupun luar site dengan tujuan menjadi sebuah pengingat bagi pengunjung. Nomor 6 adalah of the material. Bentuk organik terpancar dari kualitas bahan bangunan yang dipilih. Di sini pada wisata edukasi material yang digunakan adalah kayu. Seperti yang diketahui, kayu merupakan material yang mudah dibentuk, mudah didapat di Bali dan memiliki beberapa kayu tekstur yang indah untuk dijadikan fasad. Nomor 7, youthful dan unexpected. Desain dibuat terlihat lebih menarik dan mudah, serta mengandung keceriaan di samping sesuai dengan fungsi yaitu wisata edukasi. Nomor 8 adalah living music. Dilihat dari keselarasan irama baik dari segi struktur dan proporsi bangunan, wisata edukasi ini dibuat dengan bangunan utama sebagai permulaan dan menjadikan blok pemisah antara area publik dan privat, dan berakhir pada area kolam penyu yang lebih privasi dan untuk menikmati pantai yang ada di seberangnya. Selanjutnya adalah zoning. Zoning di sini zoning makro di sini dibagi menjadi 3, yaitu zona publik, zona semi publik, dan zona privat, di mana zona privat pada fungsi bangunan ini lebih luas daripada zona lainnya berdasarkan dasar pertimbangannya. Zona privat terletak pada potensi fee yang menarik, di mana akan menjadi nilai plus dalam segi menunjang potensi wisata. Yang kedua selanjutnya ada entrance. Menggunakan one gate system dimaksudkan untuk keamanan yang lebih tinggi dan pemantauan keluar masuk kendaraan maupun manusia lebih ketat. Entrance di sini dibuat berdasarkan jarangnya intensitas kendaraan dan manusia berlalu lalang karena fungsi sebagai wisata edukasi, sehingga entrance yang diperlukan cukup 2 mobil dan penambahan sirkulasi, dan materialnya yang digunakan adalah perpaduan tempelan batu dan dengan kayu dengan penambahan sign agar lebih mudah ditemui dan diingat. Masa bangunan. Bentuk dasar bangunan utama mengambil bentuk persegi panjang. Penambahan masa persegi lainnya pada bangunan utama. Untuk selanjutnya, menyikapi sinar matahari dan penghawaan, masa utama dibuatkan bukaan kecil yang selanjutnya menjadi sirkulasi. Bentuk masa utama diubah mengikuti lahan dan fungsi pada zoning mikro. Selanjutnya, dibuatkan masa lantai 2 untuk memaksimalkan space yang tersedia. Dan yang terakhir, masa wisata edukasi penyu dibuat majemuk sesuai dengan fungsi dengan satu masa utama. Selanjutnya yaitu fasad. Terkait dengan tema yang akan dirancang adalah arsitektur organik, bangunan utama ini mengambil elemen air atau ombak sebagai transformasi bentuk natural yang diaplikasikan ke bagian atas bangunan. Pengaplikasian bentuk ombak pada bagian atas bangunan bertujuan untuk memberikan kesan tinggi rendah di dalam maupun luar bangunan sehingga terkesan dramatis dan lebih menarik. Penambahan bentuk lengkungan pada setiap ujung menanggapi dari iklim guna menangkal sinar matahari yang berlebih, dan penambahan pintu pada area pintu masuk berbentuk segitiga dimaksudkan untuk membuat kesan awal terlihat lebih kecil, tapi setelah di dalam bangunan terasa luas. Selanjutnya ada fasad dari bangunan kolam, ruang engineering, dan bangunan penginapan peneliti. Selanjutnya ada sirkulasi. Sirkulasi pengunjung dibuat dengan pola sirkulasi linear, sehingga jelas rute yang akan ditempuh oleh pengunjung, berawal dari lobi, akuarium tunnel, ruang diorama, ruang audiovisual, dan lain-lain. Untuk sirkulasi pengelola menggunakan sistem sirkulasi radial di mana berpusat pada ruang pengelola dan dapat mengakses setiap fasilitas yang ada pada wisata penyu ini. Untuk kendaraan dibagi menjadi 4, yaitu kendaraan pengelola, pengunjung, barang, dan damkar yang melewati satu pintu masuk. Selanjutnya ada sirkulasi di bangunan. Untuk pengunjung akan melalui loket tiket, penitipan barang, selanjutnya ke ruang informasi, dan boleh melalui toko cenderamata. Untuk menunggu tur selanjutnya disediakan ruang tunggu, selanjutnya melalui akuarium tunnel, ruang diorama, dan berakhir di restoran, lalu menuju ke kolam penyu yang ada di luar. Untuk ruang luar pada area kolam penyu dibuat beralur dengan penambahan akses taman,
di bagian tengah sebagai titik kumpul pada saat tour melihat penyu. Dan tema organik di sini terlihat pada poin from follow flow. Arsitektur organik harus mengikuti aliran energi sekitarnya secara dinamis. Yang diterapkan pada desain merupakan aliran energi alam sekitarnya dengan desain penambahan elemen air pada area ruang luar dengan fungsi penyegaran dari udara panas sehingga membuat nyaman beraktivitas. Selanjutnya ada of the people, komposisi massa bangunan disesuaikan dengan kebutuhan pemakaian bangunan, seperti pada area kolam yang dibuat berjauhan sehingga memaksimalkan kenyamanan pengunjung beraktivitas untuk penyu yang berada di kolam tidak terganggu akan keramaian pengunjung. Untuk area ruang dalam, lebih banyak menggunakan kayu sebagai material dengan tujuan membawa kehangatan dari sifat kayu tersebut ke dalam ruangan, sehingga membuat pengunjung lebih nyaman berada pada ruangan. Selanjutnya, untuk area audiovisual, dibuat lebih tinggi dan dimaksudkan lebih leluasa untuk melihat 3 layar yang disuguhkan dengan dan membawa penonton ikut merasakan situasi saat pemutaran video penyu berlangsung. Untuk area ruang diorama, dibuat dengan material dinding dan lantai yang hitam dengan tujuan membuat fokus dari pengunjung tertuju pada satu titik, yaitu ruang diorama penyu yang ada di atas, dan penambahan kursi sebagai tempat duduk untuk melihat ke arah diorama. Dan untuk restoran, material yang digunakan adalah kayu dengan pemandangan akuarium yang dapat dilihat dari sisi restoran, serta pemahaman plafon dengan tujuan memberikan kesan rendah ke tinggi, di mana titik tinggi berada pada view akuarium. Untuk utilitas plumbing dibagi menjadi air bersih, air kotor, dan air kotoran, dan air laut. Untuk air bersih berasal dari PDAM dan sumur bor yang dilanjutkan ke ground tank, dan dilanjutkan lagi menuju ke shaft dan didistribusikan ke titik keran air bersih. Untuk jalur air bersih ditandai dengan warna biru. Selanjutnya untuk air kotor dan kotoran ditandai dengan warna ungu dan orange, dialirkan menuju shaft dan kemudian didistribusikan ke biotank untuk diolah dan dialirkan ke resapan tanah. Selanjutnya ada jalur air laut yang berwarna hijau. Untuk jalur air laut pertama diambil melalui pompa dan melalui 3 tahap penyaringan, yaitu sand filtration, chlorine sterilization, dan carbon filtration. Yang selanjutnya menuju tangki air VRP kapasitas 90.000 liter sebanyak 4 buah, dan selanjutnya didistribusikan ke kolam penyu dan akuarium tunnel. Dan untuk pembuangan air menggunakan pipa galvanis yang akan dipompa terlebih dahulu baik pada kolam penyu maupun akuarium yang selanjutnya dialirkan kembali ke laut. Untuk aksonometri elektrikal, khususnya pengamanan dilengkapi dengan kamera CCTV baik dome CCTV maupun bulat CCTV, serta APAR dengan kapasitas 4 kg yang disediakan di titik tertentu. Untuk aksonometri struktur, APAR struktur yang digunakan merupakan baja pipa galvanis yang dibentuk sesuai dengan desain dengan penutup material kayu sintetis agar terlihat lebih awet terhadap cuaca. Selanjutnya, superstruktur yang digunakan adalah beton bertulang untuk menyangga dari pipa galvanis tersebut, dan substruktur menggunakan plat beton fondasi bor pile. Pada aksonometri arsitektural, terlihat bagian dalam atau denah setiap bangunan pada bangunan ini. Area lantai 1 diperuntukkan untuk pengunjung menikmati wisata akuarium, ruang diorama, dan restoran. Dan untuk lantai 2 lebih ke edukasi seperti ruang audiovisual, pameran, perpustakaan, ruang seminar, dan ada kantor pengelola. Berikut merupakan layout pada wisata edukasi penyu, dapat menampilkan denah, furniture, serta komposisi ruang luar pada site. Selanjutnya, untuk bagian potongan site memperlihatkan elevasi ketinggian pada site, dan untuk wisata edukasi penyu ini dibuat datar dengan tujuan memaksimalkan fungsi serta memaksimalkan view pantai yang didapat. Berikutnya merupakan tampak dari selatan dan barat. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan dengan studi maket. Untuk studi maket, saya akan menjelaskan tentang sirkulasi. Yang pertama, sirkulasi kendaraan dengan warna merah yang berada pada parkir
pengelola dan pengunjung. Untuk selanjutnya merupakan sirkulasi dari pengunjung dengan warna kuning, dan untuk sirkulasi pengelola dengan warna ungu. Selanjutnya, di sini merupakan nama dari setiap bangunan pada wisata edukasi penyu. Ini merupakan tampak barat side, dan yang terakhir merupakan tampak selatan side dan orientasi matahari dari pagi ke sore.